yang kita lakukan ya beberapa tahun terakhir ini adalah diatom. Yang bulat hijau ini adalah diatom. Yang bulat hijau ini adalah diatom, ya. Yang hijau muda di sini adalah skoper. Itu adalah lapisan keluar dari diatom. Di sana adalah diatom sel. Nah di sini adalah airnya. Di air maupun di lapisan dari diatom atau pikosfernya si diatom ada yang namanya bakteri heterotrof, kemudian protozoa, yang di situ bahan organik dan lain sebagainya. Di air juga kurang lebih sama. Semuanya akan menghasilkan N juga dalam bentuk amonia dan nitrat. Amonia, nitrit, nitrat itu yang akan hadir di situ. Mana yang akan diambil oleh diatom? Oke. Hasil kajian kami dan diperkuat oleh Alastor pada tahun 2019 dinyatakan bahwa yang paling dominan diambil oleh diatom adalah 54%-nya itu adalah nitrat. Nitrat, N anorganik yang berarti paling sederhana. Sedangkan kalau dinoflagellata 88% yang diambil adalah amonium. Kebayang kalau di situ tidak ada sel diatom, adanya cuma amonium. Lama-lama yang tumbuh siapa? Dinoflagellata. Dan yang bagaimana cara pengambilannya? Secara difusi, Bapak Ibu, secara difusi. Jadi penyerapan secara langsung, nggak ngapa-ngapain dia udah stuck sendiri. Dan itulah kenapa ketika nutriennya tidak mencukupi, nitratnya tidak cukup, fosfatnya tidak cukup dalam lingkungan, kalau fosfatnya tinggi ya. Karena kebutuhannya cuma 30:1, hanya 1%, sedangkan kalau nitratnya kebutuhannya banyak. Si plankton ini supaya bisa tumbuh itu lebih banyak butuh nit M-nya daripada P-nya. Nah, di sini ya Bapak Ibu, kalau misalkan ini di lingkungan budidaya kita tidak ada nitrat, yang akan tumbuh adalah dinoflagellata. Selnya yang diatom ini kan kecil, sedangkan ini nitrat ini juga dibutuhkan 12% oleh si dinoflagellata. Yang kecil dengan yang gede ini keluar permukaan secara difusi yang banyak terserap kemana? Ke dinoflagellata. Si diatom ketak-ketik tidak bisa tumbuh. Itu yang terjadi. Jadi kita tidak bisa mengantisipasi kapan nitrat, kapan sel diatom supaya bisa kita improve atau meningkatkan pertumbuhan. Oke, next. Nitrat sendiri yang dibutuhkan siklus dalam waktu kita itu umpamanya kayak begini Bapak Ibu ya. Tidak perlu pusingkan, tidak perlu dihafalkan jalur-jalurnya ya, nggak perlu. Karena di sini ya nitrat ini tidak terlepas dari aktivitas nitrifikasi. Tidak bisa kita tambahkan saja, tidak bisa, tidak sesederhana itu. Ya, kita yang dikeluarkan atau dihasilkan oleh bakteri nitrifikasi adalah nitrat yang sangat paling simpel, paling sederhana. Itu yang paling mudah diserap dan bentuk ion yang bisa difusi. Nah, dari konsep ini ya udah menghasilkan dompong ya, kemudian menghasilkan amonium, fosfat, zooplankton, detritus, bahan organik berpengaruh. Sebetulnya amonium itu dibutuhkan siapa? Dinoflagellata. Nitrat dibutuhkan oleh siapa? Mikrodiatom ya, fitoplankton dan berklorofil. Yang mana yang membutuhkan itu? Itu yang harus kita olah. Dan ini bisa dilakukan. Oke, next. Bagaimana dengan selain nitrat ya? Nitratnya ternyata di kolom air dengan sedimen, tetap diatom ini menghasilkan atau membutuhkan nitrat. Ini sudah sebetulnya pernah saya temukan pada tahun 2012. Hanya saja secara mekanisme saya coba untuk pelajari dan baru ketemu nih. Konsepnya kurang lebih seperti ini. Jangankan di air, di sedimen pun diatomnya tumbuh di bagian pelaji, itu juga memerlukan nitrat yang hidup. Oke, bagaimana dengan nitrit? Proses nitrifikasi melalui nitrit. Nitrit itu bukan tidak ada gunanya. Dia berguna untuk mempush sebagai elektron ataupun sumber energinya bakteri. Nitrifikasi itu kan ada dua ya Bapak Ibu, nitritasi dan nitratasi. Nitrit ini fungsinya untuk hanya sekedar untuk tumbuhnya si bakteri nitratasi atau mengaktifkan enzim yang dimiliki oleh bakteri nitratasi untuk mengaktifkan nitrit reduktase atau enzim NIR namanya. Dia fungsinya untuk menstimulasi itu, bukan tidak berfungsi, ada fungsinya. Nah, tapi kalau ada yang nitrit yang terlalu berlebih di lingkungan, apa yang terjadi? Nitrit berlebih, bakteri nitrifikasinya nggak ada. Yang akan terjadi adalah diatomnya tidak akan bisa fotosintesis. Karena nitrit itu membuat stres. Ini buktinya, ya analisisnya. Pembuatan proses fotosintesis akan terhalang sama sekali, tidak akan bisa berjalan secara normal kalau ada nitrit. Jadi nitrit di sini ya fungsi
proses transport elektron. Pertukaran transport elektron pada saat penyerapan sinar matahari pada saat proses fotosintesis. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu mendengar pupuk penghambat nitrit itu sering dijual. Di luar negeri sudah banyak. Kita juga sudah mulai dari situ, ya, penelitian terkait itu. Nah, dari sini bahwa nitrit memang sangat berbahaya untuk kegiatan fitoplankton ataupun untuk produksi fitoplankton. Jangankan nitrit untuk fitoplankton. Next. Nitrit juga mampu menekan pertumbuhan udang itu hampir kurang lebih dengan peningkatan 1 mg per liter. Itu Bapak Ibu sudah rugi 20 sampai 25% pertumbuhannya. Ini sudah kita buktikan. Oke, next. Ketika di luar lingkungannya, bagaimana ternyata nitrit semakin bersifat toksik ketika salinitasnya itu rendah. Dia semakin mengancam kalau salinitasnya rendah. Oke, jadi hati-hati ketika musim hujan, jangan dikasih makan dulu dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu teknik untuk mengendalikannya. Oke, next. Apa yang dilakukan? Berarti harus kita prepare atau preparasi ya. Dari tandon, dari tambak budidaya, kemudian dari ipal, ini semua membutuhkan keseimbangan siklus N, baik nitrifikasi, denitrifikasi, DNRA, dan semua proses yang lain. Oke, next. Nah, proses nitrifikasi ini yang tadi dipaparkan ya, apa yang disampaikan oleh Pak Pit ya, bahwasannya proses nitrifikasi tadi sudah dijelaskan hasilnya adalah nitrat. Nah, nitrat ini kalau tidak dipelihara dengan baik, si diatom sudah ketangkep di sini, ternyata diambil oleh bakteri heterotrof ataupun bakteri yang bisa memfermentasi, melakukan fermentasi menggunakan si nitrat ini untuk menghasilkan sebagai sumber elektronnya, untuk bisa dan hasil akhirnya adalah amonia atau amonium. Si diatom dengan bakteri kerjanya lebih cepat mana? Lebih cepat bakteri. Nah, si diatomnya masih pakai nunggu nitrat nggak jadi-jadi, nitratnya sudah keambil sama bakteri DNRA. Ini yang harus kita cari juga, mana yang bisa bekerja simultan, rendah saja di DNRA-nya hanya untuk mensiasati terjadinya bunuh. Oke, sedangkan kalau denitrifikasi dari nitrat menjadi nitrogen bebas. Itu harapannya antara nitrifikasi lebih cepat dan denitrifikasi tidak kalah cepat, DNRA sedang-sedang saja. Itu yang harus kita cari dari simultannya. Baik, next. Oke, ini hasil blasting juga ya, kita hasil NGS dari Singapura juga yang kita lakukan, bahwa bakteri DNRA yang bersifat fermentatif kalau terlalu banyak diberikan hasilnya yang tadi kita drop, awalnya sudah naik banget karena diatom belum ada, harus kita tumbuhkan dulu dari awal. Itu mekanisme seperti itu harus berjalan slow seperti opak lah ya, gitu kan. Saling tangkap kemudian kita rendah, diatom nggak bisa tumbuh. Jadi harus di-maintain kapan diberikan dan tidak. Oke, next. Nah, hasil kerja kita ya, kita mendapatkan simultan dari bakteri yang mampu mengoksidasi ya, beraktivitas nitrifikasi simultan dengan DNRA beberapa ya, tapi kita tidak ada kurang lebih 3 sampai 5 jagoan di situ kita dapat dari isolat bakteri tersebut. 18 sampai 94% menghilangkan amonia dan nitrit yang terbentuk hanya 7%. Sedangkan nitratnya yang tereduksi hanya 9%. Oke, next. Selanjutnya dari bakteri denitrifikasi yang simultan dengan DNRA juga saya peroleh ya, terbukti mampu dia bekerja cepat, hampir 100% mampu mereduksi nitrit dan mengendalikan nitrat itu hampir 100%. Jadi ini dipakainya cesplok lah kurang lebih begitu. Oke, next. Dan bakteri DNRA kita juga dapat banyak ya, kurang lebih kita seleksi yang mampu menghasilkan mereduksi nitrit itu tidak terlalu besar, tetapi mampu mengurangi nitrit dan amonium itu yang cukup besar. Itu kuncinya. Mana yang simultan itu yang harus kita cari. Oke, next. Nah, ini mekanisme kerjanya bagaimana sih kok bakteri bisa simultan seperti itu? Nah, bakteri bisa simultan karena salah satu enzimnya dia mampu bekerja secara komplit di situ. Enzim itu aktivitas enzim kan berbeda antara satu bakteri dengan bakteri lain. Jadi kalau di produk jangan bertanya ini jenisnya apa. Semua jenis sama-sama Bacillus, sama-sama Pseudomonas, sama-sama Altomonas, belum tentu aktivitasnya sama. Gitu. Jadi asalnya dari mana? Aktivitas enzimnya kayak gimana? Ya, kalau kita ukur berbasis Michaelis Menten namanya ya. Nah, dari sini kita buktikan bahwa satu sel ini bisa menghasilkan untuk reduksi
nitrat dan reduksi nitrit. Ini yang kita cari. Kami menghasilkan mampu 100%. Huang et al. 2020 ya, ada penelitian dari Cina ya, 82%. Alhamdulillah bisa banyak. Nah, untuk bakteri ini kita kodein sendiri, HIB7A ya, bisa kita kodein sendiri. Namanya ada, jenis dan spesiesnya ada. Oke, next. Oleh karena itu Bapak Ibu, hubungannya dengan bakteri dan mikroalga itu apa? Gitu kan? Ada hubungannya? Ada. Hubungannya positif dan negatif. Positifnya saling memberikan energi atau sumber nutrien. Ya, bakteri diberikan sumber nutrien dari mikroalga ketika dia mati menjadi bahan organik diserap sama dia untuk pertumbuhan, selanjutnya digunakan oleh pertumbuhan bakteri lain. Selalu begitu. Sedangkan kalau mikroalga dapat bakteri dari apa? Dari aktivitas si bakteri itu. Diatom itu dapat energi dari mana? Dari hasil aktivitas bakteri. Kalau tidak diolah sama bakteri, dia tidak akan bisa. Itu Bapak Ibu. Jadi konsistensi terkait dengan bakteri dan mikroalga ini harus kita bentuk. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Oleh karena itu pengelolaan yang seperti ini memang tidak akan cepat. Butuh sabar, telaten, teliti dan lain sebagainya untuk bisa mencapai cita-cita ya, supaya menghambat outbreak dari kita. Oke, next. Ini saya buktikan lagi ya di 2017 teorinya Pak Boy. Saya mencoba membuktikan waktu itu. Ternyata aplikasi bakteri yang komplit ya, kontrol 3% dan 6%. Terbukti di sini bahwa keragaman dan kelimpahan dari bakteri mampu berpengaruh terhadap keragaman dan kelimpahan plankton itu lebih dari 80%. Dikontrol itu yang mendominasi adalah cyanobacter dan green algae. 3% green algae ya. Sedangkan yang 6% ada diatom, ada cryptic planktonic diatom, itu sudah mulai muncul. Artinya apa? Semua teori tadi itu benar, bahwa mikroba memberikan energi untuk plankton, tidak akan terlepas dari ovum, bahwa di situ rantai makanan itu berjalan secara kontrapuntual seperti itu toh. Ya, dan ini bagaimana cara kita mengantisipasinya ini? Insya Allah bisa. Baik, next, ini hasil gambar jawabannya. Oke, next. Next. Nah, kalau tadi nitrogen kita sudah memperoleh itu semua ya Bapak Ibu. Selain nitrogen apa lagi yang penting? Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Aco kemarin. Saya juga beberapa kali diskusi dengan dan lain-lain. Tapi setelah itu apa? Oke, Katakan maksudnya. Yang kedua, Oke, satu, dua. Bu Yuni. Tadi ada bicarakan, kalau nggak salah saya dengar itu ada singkat itu pupuk penghambat nitrit. Betul ya Bu ya? Ya. Silakan kemukakan produknya, beli di mana dan alamatnya di mana. Jadi itu salah satu. Jadi jangan cuma bla 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 bla, tapi actionnya apa? Ya, setuju. Lanjut atas satu-satunya. Wendy. Saya lihat tangannya Wendy. Sekarang Wendy. Terima kasih. Satu lagi pertanyaan, minta maaf ya. Iya. Ayo, Wendy dulu. Sangat menarik ya paparan ini antara Pak Boy dan Bu Yuni. Bu Yuni. Nah, saya mau menanyakan bagaimana Pak Petoya kalau sudah melakukan drop itu bagaimana yang harus dilakukan? Karena kan ini hampir semua penyakit itu didahului oleh plankton drop. Yes. Sebenarnya tadi sudah menyambung dari paparan Mbak Yuni ya, bahwasanya ternyata memang di sini sangat penting karena dengan plankton drop otomatis tadi kan ada kaitannya dengan bakteria ya. Nah, pertanyaan saya adalah sejauh ini untuk pengukuran tadi nitrifikasi itu apakah ada efek kalau itu dasarnya HDPE, dasarnya tanah atau dasarnya semen? Ya. Kan tadi sudah diambil sampelnya ya, ini beberapa tambah. Terus yang kedua, apakah itu diuji di whole culture ya? Jadi apakah mulai dari awal sampai akhir panen atau hanya mengambil sesaat ya itu, kemudian kapan nitrifikasi itu kalau menggunakan sanitasi apakah masih ada di situ, dan bagaimana cara kita mengetahui bahwa bakteri nitrifikasi di situ hidup di tanah gitu ya. Maaf itu
ada 4 pertanyaan. Terima kasih Pak Iwan. Ya, satu lagi saja. Mohon maaf, yang mana? Pak. Bingung saya. Mainkan pada siapa? Peserta sudah. Mainan satu kali saja, karena sudah jam. Saya sudah diingatkan berkali-kali. Terserah mainnya, terserah yang kasihkan saja. Bingung saya. Kanan Pak, kanan. Pertanyaannya lebih ke Bu Yuni. Bu, saya itu sebelumnya pernah baca bahwasanya cyanobacter itu mengandung alelokemikal Bu, yaitu sejenis senyawa yang bisa menghambat pertumbuhan plankton lainnya. Nah, tadi dijelaskan sama Bu Yuni bahwasanya cyanobacter ini tumbuh ketika amoniumnya itu juga tinggi, jadi kayak si diatom ini nggak bisa tumbuh lagi gitu kan ya Bu, karena kalah gitu kan. Nah, sebenarnya itu mekanisme dari dia menyebarkan alelokemikal itu tadi, kemudian dia menyerap energinya, atau memang keadaan perairannya yang seperti itu. Terima kasih. Ya, monggo silakan. Sudah diterjemahkan. Moderatornya bingung. Lapar. Tes. Ya tes. Harus ngetes untuk ngapain? How to do it. Ya. Oh, setelah ngecek di laut ada ini ada itu terus gimana? Ya, kita Pak. Jadi gini, air itu namanya riwayat air. Tentunya ada 3 tahap. Satu, kita pahami water resource, sumber airnya bagaimana. Nah, tapi kita punya tahap di situ airnya pas perlu. Kayak misalnya ini, musim kemarau, musim hujan. Di Banyuwangi itu ada 2 musim. Satu musim berdinding, satu lagi musim hujan. Berdinding bersama dengan air dari Australia, itu dingin ya. Satu musim panas, itu musim hujan. Nah, ya ada 3 musim ya. Nah ini tentunya akan menandai. Kita menyediakan air untuk kolam itu harus ada standarnya. Misalkan clear, tonnya di bawah 40 misalkan ya, videonya di bawah 50 misalkan, atau 0. Nah, terus itu ada standarisasi di situ. Nah, dari laut itu harus diimprove dulu kolam tandon. Nah, itu banyak sekarang metodologi yang sedang dilakukan. Teman-teman ada yang pakai ozon, ada yang pakai UV, ada yang pakai kaporit, ada yang pakai udah aneka macam. Itu mungkin artinya di tempat itu pameran ya. Bagaimana untuk bisa mendapatkan situasi air yang sesuai dengan kita mau. Nah ini ada 3 model kolam ya, satu plastik, satu lagi semen, satu lagi tanah. Kalau plastik itu bisa clear, jadi setelah air sudah jadi benar, tanah tidak masalah. Kalau yang semen ada soal karena ada sisa-sisa organik material atau sisa-sisa anorganik material yang bersama semen itu, sehingga karena kita isi air ini sudah tumbuh sisa generasi lama. Maksud saya itu setelah panen dikeringkan, kita isi lagi, itu ada bakteri, ada plankton, ada pupuk yang masih tersedia di kolam itu, sehingga tumbuh lagi. Makanya waktu zaman saya mengenalkan bakteri pertama kali, itu sulit untuk membuat busa itu, Pak Iwan. Sekarang kita isi air, nyalakan kincir, busa sudah tumbuh, sudah muncul sendiri. Itu artinya sistem bakteri sudah jalan di situ. Ada bakteri di situ. Nah, bisa jadi itu kenapa kita sudah menggunakan bakteri itu sudah mulai tahun 2006 lah, mulai masif digunakan sampai 2012, 2022. Itu artinya sudah 18 tahun ya. 16 tahun berarti. Itu kita gunakan. Itu bisa jadi kemudian membuat dampak di ekologi perairan kita itu penuh dengan bakteri yang kita berikan. Dan itu semua apa dari utara ke selatan semua gunakan. Nah, untuk itulah makanya kita mulai waspada terhadap ini karena faktor ekologi eksternal itu kita harus mulai perhatikan untuk memperbaiki sistem internalnya. Apa itu? Pakai tandon, tandon conditioning pond namanya ya, itu harus disiapkan. Itu metodologi untuk mendapatkan yang cocok banyak.
Saya banyak model lah ya, mau pakai kaporit, mau pakai UV, mau pakai apa saja itu. Pak Riki mungkin bisa tanyakan ke tempatnya orang pameran itu. Gunanya inilah kita berkumpul ya. Terus saya jawab juga Mbak Weni ya. Sangat menarik Pak ya. Yang pertama, pupuk ini biasanya digunakan untuk lahan pertanian Bapak. Lahan pertanian biasanya yang menghasilkan juga Departemen Pertanian. Karena apa? Dominansinya untuk tanaman yang cukup besar biasanya butuhannya amonium supaya tidak lari ke nitrit dulu. Sebetulnya nitrat juga diperlukan, tetapi ketika ada nitrit, fotosintesisnya juga akan terhambat. Pertanian-pertanian itu biasanya diselipkan NO3 dalam bentuk KNO3 langsung. Dia pupuk pertaniannya tidak melewati supaya di dalam lingkungan atau di area tanahnya itu tidak ada proses pembentukan nitrit. Jadi langsung dihajar dengan NH4 dan KNO3. Biasanya begitu. Dan untuk meyakinkan ini sudah dikembangkan Pak di lahan sawit maupun di perkebunan nanas ya di Indonesia juga sudah mulai care untuk mengarah ke sana dan biasanya digunakan untuk lahan pertanian. Kalau ditambak jangan Pak, nanti proses nitrifikasinya nggak jalan, diaturnya nggak tumbuh. Nah terus kalau ini dipakai bahaya buat lingkungan kita. Jadi biarkan sebisa mungkin memang karena dengan di air lebih kompleks yang di air cara pengurusannya. Tetapi mudah-mudahan suatu saat dapat clue-nya kapan digunakan bakteri ini, kapan digunakan itu murni kerjaan dari mikroorganisme spesifik untuk bakterial. Mungkin bisa menjawab ya Pak ya. Jadi produknya nggak ada berarti. Terima kasih Pak Iki. Ya dari produknya nggak ada berarti. Oke. Yang mau dipakai apa? Iya. Kita bicara udang. Wadah budidaya, proses bakteri itu kan bermacam-macam ya karakternya. Semakin ada yang dia bisa sustain ataupun dia stabil di viability-nya tetap ya, viabilitasnya tetap di suhu yang sekian. Itu mungkin juga ketika menganalisis bakteri penyakit berbasis penyakit juga disesuaikan dengan karakter dia. Kan kurang lebih seperti itu. Ada yang skopil, ada yang termopil, ada yang mesopil dan lain sebagainya. Dan itu tidak menutup kemungkinan ada pengaruh dari dasar ataupun wadah budidaya kita, ya. Walaupun kita juga tidak bisa mengesampingkan kandungan di tanah, ya, dengan kandungan di HDPE tentunya berbeda. Tapi yang pertama adalah yang kita harus perhatikan adalah suhu, perubahan suhu dan kedalaman airnya. Nah, bagaimana dengan aktivitas bakteri nitrifikasi? Bakteri nitrifikasi itu hidupnya itu relatif pada suhu 25 sampai 30-an. Walaupun 22 dia juga bisa mampu hidup, ya. pH juga sama, 6 sampai 7. Ketika semuanya dalam kondisi oke. Terus kemudian pada salinitas berapa tadi? Minggunya ke salinitas ya Bu ya. Bagaimana kalau kita aplikasikan saja di salinitas tinggi supaya nitritnya tidak toksik, mungkin arahnya ke sana ya. Gitu kan ditambah kita. Apa yang terjadi? Apa yang harus kita gunakan? Ya. Kalau di salinitas tinggi, salinitas yang berbeda dari apa yang dia mau, ya. Makanya saya dari S1, mohon maaf, idealis sekali ingin mengembangkan indigenous bacteria. Artinya apa? Bakteri yang saya ambil dari perairan kita kembalikan ke sana, kita seleksi dulu. Itu sebetulnya salah satu motivasi saya mempelajari ini semua sejak setelah program sarjana. Jadi kebayang makhluk hidup untuk adaptasi itu sulit. Nah, apalagi bakteri nitrifikasi yang relatif pertumbuhannya itu perlu mekanisme dan spesifik nutrien. Kemudian kita limpahkan pada kondisi yang berbeda. Salinitas yang perubahan salinitas yang cukup tinggi dapat melisiskan dinding selnya bakteri nitrifikasi. Itu yang akan terjadi. Jangankan bakteri nitrifikasi yang relatif tanda petik manja, karena dia membutuhkan N. N itu dia berperang dengan N yang cukup tinggi di perairan. Ya, dia tidak membutuhkan C-nya juga spesifik, N-nya juga spesifik. Ya, dari sini kita bisa menganalisis bahwa ini akan bisa kalau misalkan kita paksa untuk salinitas tinggi, ya, bakteri N kita itu karakternya kayak gimana? Kalau kita paksa, dia akan lisis mati di situ. Itu yang akan terjadi. Tiba-tiba mengkerut, ya, tiba-tiba selnya mengkerut, isinya lisis keluar. Nah, itu yang terjadi pada Vibrio, pada semua jenis bakteri pada prinsipnya. Cuma range-nya dia itu berbeda-beda dari setiap mikroba. Langsung jawab juga pertanyaan gue ini. Iya.
yang cara mengatasi kalau plankton drop. Jadi tadi kan, ya, kalau cara mengatasi kalau plankton drop, plankton yang mana yang menjadi target kita? Kadang itu yang harus bisa menjadi care kita juga ya Bapak Ibu ya. Jadi taruhlah kalau kita mau menghasilkan atau mendominasi apa, diatom kah, pada siusida kah? Kemudian kalau bayangan saya, kadang pikiran saya atau ininya saya itu out of the box. Jadi kalau misalkan mau menumbuhkan sel plankton yang target kita, taruhlah diatom misalkan, ya kita harus penyadia dulu di dalam wadah budidaya kita. Nah, makanannya dia apa? Tadi sudah disebut NPK. N yang seperti apa? Nitrat. Ya mau tidak mau harus kita siapkan nitrat. Mau tidak mau harus kita siapkan nitrat. Itu tidak bisa dibeli di pasar ya Bapak Ibu, tidak bisa dibeli di toko. Yang bisa menghasilkan adalah mikroorganisme. Kodratullah seperti itu. Mikroorganisme nitrifikasi menghasilkan itu. Ya, jadi yang kalau misalkan kita sudah membeli sel diatom dari luar negeri, terus nggak udah mahal ya, sudah jual cincin kawin ibaratnya ya, terus kemudian nggak tumbuh. Padahal di kita tidak ada nitratnya, jadi tidak akan tumbuh karena makanannya itu. Salah satunya ya, di samping dengan salah satu nutrien yang lain, ada lagi nutrien yang lain. Mungkin ada lagi Bu, nanti kita buat acara khusus. Silakan daerah undang 1, 2, 3 boleh. Kita bikinkan sistem Jowo, sistem ECI, sistem plankton dan dunia luar biasa ini. Saya akan segera mungkin kesempatan dan Mr. Robin meeting dengan teman-teman mau memberikan safe school gitu untuk pendidik kita semua. Ya, mohon maaf hanya saja saya akan ambil konstruksinya. Ya. Silakan yang terakhir. Yang terakhir, ya. Bagaimana mekanisme dari si kelompok cyanobacter ataupun dinoflagellae ya, pada prinsipnya kan kurang lebih sama ya. Bagaimana mekanismenya dia kok bisa begitu beracunnya? Ya. Kalau tidak salah dan ini kemungkinan benar, mereka ini memiliki salah satu bagian dari selnya yang namanya vakuola gas intraseluler. Jadi si cyanobacter itu mampu mengambil nitrogen dari udara, nitrogen berlimpah ruah, diambil kemudian menjadi partikulat organik nitrogen, menjadi amonium. Amonium dihasilkan buat apa? Dia simpan untuk dia bisa mengapung. Nah, inilah yang terjadi di sebagian perairan di Indonesia, bahkan sampai Ambon, Seram. Saya pernah berkunjung ke sana dan itu salah satu masalahnya. Oke, jadi plankton sangat penting sebagai shelter, mengisap racun amonium, menghasilkan nitrat untuk produksi plankton yang baik. Kemudian apa lagi itu? Sampel air membuat bakteri negatif tidak ada. Begitu ya? Mudah-mudahan panennya bagus. Ya, ini sangat dalam. Mungkin ada kisah khusus. Tetap kalau bisa saya memberikan program karena saya tahu sejarahnya. Saya undang khusus tiap daerah atas keliling tugas kami kok, nggak apa-apa. Satu lagi pesan saya pikir saya akan disiapkan, jangan lakukan fermentasi. Fermentasi itu adalah untuk pengukuhan menu. Jangan lakukan fermentasi untuk pengembang biakan bakteri. Begitu ya Bu ya. Jangan lakukan itu, tolong. Sama saja kita melakukan apa? Pengembang biakan penyakit juga. Gak mungkin. Silakan panitia, kita akhiri aplaus buat pembicara.